told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma firli dunubi wali walidayya warhamhumma kama rabbayani shoghira. Rabbis rohli shoderi wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qouli. Hai sobatku semua, bagaimana kabar sobat semua hari ini? Semoga dilancarkan dalam segala urusannya ya. Nah sobatku semua, tahukah sobat jikalau pembalap Gresini Racing, Alex Marquez, mengukuhkan diri menjadi yang tercepat pada sesi praktis MotoGP Spanyol 2025 yang dramatis. Sesi praktis MotoGP Spanyol 2025 telah tuntas digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, Jumat, 25 April 2025, di mana Alex tampil solid. Juara dunia Moto2 musim 2019 itu menduduki urutan pertama, usai menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 35,991 detik. Dia mengungguli duo tim pabrikan Ducati Francesco Bagnaia di urutan kedua dan kakaknya sendiri Marc Marquez di urutan keempat. Sedangkan urutan ketiga ditempati murid tertua Valentino Rossi, Franco Morbidelli yang membalap untuk VR46 Racing Team. Persaingan dalam sesi yang bergulir selama 60 menit ini dibuka oleh Alex Marquez dari Gresini Racing yang melejit di urutan pertama. Adik dari rider tim pabrikan Ducati Marc Marquez itu menorehkan waktu lap terbaiknya 1 menit 37,242 detik. Hingga sesi praktis MotoGP Spanyol 2025 berjalan 10 menit, Alex unggul tipis atas Marc Marquez dengan gap 0,082 detik yang menguntitnya. Gebrakan terlihat dari kubu Monster Energy Yamaha, saat hot lap dari Fabio Quartararo berhasil membawanya melesat di urutan kedua. Tak berselang lama, nasib nahas harus dialami Alex yang crash ketika berupaya melibas tikungan 5, dia pun terlihat kesakitan. Akibat dari insiden tersebut, bendera merah alis red flag pun dikibarkan untuk menghentikan sementara sesi praktis MotoGP Spanyol 2025. Sesi ini dihentikan untuk memberikan kesempatan memperbaiki air vents, pembatas dinding yang bisa dipompa dengan udara, yang rusak akibat insiden itu. Posisi pertama diambil alih oleh Marquez dengan waktu lap terbaik 1 menit 37,204 detik atau unggul 0,038 detik atas adiknya. Sesi praktis dimulai kembali. Marquez langsung mempertajam catatan waktunya menjadi 1 menit 37,157 detik. Meski demikian, peraih 8 gelar juara dunia tersebut berhasil digusur oleh Quartararo juga kembali melejit 0,086 detik lebih cepat. Usai mengalami kecelakaan, Alex Marquez kembali berupaya membuat catatan waktunya menjadi lebih baik dengan memanfaatkan lintasan yang lengang. Di sisi lain, rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia masih kesulitan dengan tertahan di urutan ke-10 hingga sesi sudah berjalan 20 menit. Kendati demikian, Bagnaia pada akhirnya melejit melewati Marquez untuk menguntit Quartararo di urutan kedua dengan selisih 0,025 detik. Sesi praktis MotoGP Spanyol 2025 berlangsung separuh jalan. Tensi persaingan semakin sengit saat duo Red Bull KTM melejit di barisan depan. Adalah Pedro Acosta dan Brad Binder yang secara berurutan berada di posisi ketiga dan keempat. Tak berselang lama, Binder harus tersungkur di tikungan 9 usai berupaya mempertajam catatan waktunya. KTM benar-benar menyuguhkan ancaman tatkala rider tim satelit mereka KTM Tech3 Maverick Vinales melewati Marquez untuk berada di urutan kedua. 15 menit terakhir, Quartararo harus menelan nasib pilu saat hot lapnya gagal berakhir sempurna karena mengalami crash di tikungan 13. Marquez berhasil mengambil alih posisi terdepan setelah berhasil mempertajam waktu lap terbaiknya menjadi 1 menit 36,258 detik. 3 menit terakhir,
Upaya Ciamik dalam melakukan putaran sempurna membuat Bagnaia menggusur Marquez dengan waktu lap 1 menit 36,094 detik. Akhir sesi berjalan kacau dengan sejumlah pembalap mengalami crash sebelum Alex mengungguli Bagnaia dan Marquez dengan 1 menit 35,991 detik. Nah sobatku semua, ternyata benar Pedro Acosta kembali mundur menggunakan stup paket 2024 dari KTM RC 16 mulai seri keempat Qatar pada 2 pekan yang lalu. Hal ini dikonfirmasi di awal akhir pekan MotoGP di Jerez ketika Pedro Acosta berbicara terus terang dan menjelaskan keputusannya untuk kembali ke stup. Saat ini seperti yang selalu saya katakan, kami memiliki 4 motor yang berbeda di lintasan, tetapi saya merasa lebih baik dengan motor 2024, jelas Acosta. Dia sudah menggunakan model lama pada balapan terakhir di Qatar. Jika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana dan Anda tidak bisa maju, satu-satunya pilihan adalah mundur. Begitu Acosta menjelaskan latar belakang keputusan yang merupakan permulaannya sendiri. Saat saya menguji sepeda motor tahun lalu, langsung jelas bagi saya, inilah dia. Sekalipun hanya sedikit lebih baik, saya akan memahaminya. MotoGP seperti teka-teki. Jika satu bagian salah, bagian lainnya tidak akan benar. Berbagi informasi itu rumit karena setiap KTM berbeda. Anda harus sangat teliti saat membaca data. Tahun 2024 lalu, Acosta bersinar dalam sprint di Jerez dengan posisi kedua. Namun tahun ini, ia belum mendekati posisi podium. Acosta saat ini berada di posisi ke-11 dalam klasemen keseluruhan dengan 24 poin. Di sisi lain sobatku semua, pembalap penguji Honda MotoGP, Pak RT Aleix Espargaro, mengatakan RC213V 2025 saat ini cukup bagus untuk bersenang-senang, tetapi tidak cukup bagus untuk menang. Pabrikan Jepang itu mengawali tahun 2025 dengan kuat setelah menjalani salah satu musim terburuknya di MotoGP tahun lalu. Saat ini ia berada di posisi kedua dalam klasemen konstruktor, dengan Johan Zarco di posisi ke-6 klasemen pembalap setelah mencetak posisi 5 teratas pertamanya dalam 2 tahun terakhir pada Grand Prix Qatar. Ada perasaan di paddock bahwa Honda bisa bertarung untuk podium reguler pada akhir musim ini jika melanjutkan kemajuannya saat ini, yang telah diperkuat oleh kedatangan Romano Albesiano sebagai direktur teknis. Espargaro, yang bergabung dengan Honda sebagai pembalap penguji untuk tahun 2025 setelah pensiun dari balap penuh waktu, akan tampil sebagai wildcard di RC213V akhir pekan ini di Grand Prix Spanyol. Dia senang mendengar komentar dari pengendara Honda tentang betapa menyenangkan mengendarai sepeda motor itu sekarang, tetapi mengakui masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Saya sangat gembira, dan hasilnya jelas, kata Espargaro kepada program Gear Up MotoGP pada hari Kamis di Jerez. Itulah cara Anda membuktikan bahwa motor itu kompetitif. Namun, mendengar wawancara dengan Joan, Mir dan Luca Marini, bahwa mereka kembali bersenang-senang mengendarai motor setelah sekian lama membuat saya sangat senang. Selama musim dingin bersama Romano Albesiano, kami hanya mencoba menyusun teka-teki. Kami punya banyak barang, banyak sasis, konfigurasi mesin yang berbeda, dan aerodinamika yang berbeda, dan kami mencoba membuat teka-teki dan membuat basis terbaik untuk memulai musim. Saya pikir dasar yang kami miliki saat ini cukup bagus untuk bersenang-senang, tetapi belum cukup bagus untuk menang. Jadi, kami harus terus bekerja. Sering dikatakan bahwa kesulitan Honda dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh budaya Jepang yang menahannya untuk mengambil risiko dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pabrikan Eropa. Setelah menghabiskan 8 tahun bersama Aprilia, Pak RT tidak percaya ini adalah masalah yang dihadapi Honda tetapi mengakui akan mendapat keuntungan dari percampuran budaya. Saya rasa itu bukan masalah Honda, katanya. Sebenarnya, waktu pertama kali naik motor di Barcelona, tes November lalu, itu kacau banget karena saya nggak tahu motor yang mana yang saya kendarai, motor saya beda banget sama yang lain.
Mereka benar-benar tidak sabar untuk kembali ke masa kemenangan, jadi mereka bekerja keras, menghasilkan banyak hal, tetapi mungkin itu bukan cara yang tepat. Anda harus melakukannya selangkah demi selangkah. Dengan Romano, kami mencoba memadukan budaya. Saya sangat menyukai budaya Jepang. Bagi saya, budaya Jepang adalah budaya terbaik untuk diajak bekerja sama. Namun, terkadang Anda membutuhkan dorongan, Anda membutuhkan ide-ide segar dari mentalitas Eropa dan inilah yang ingin kami lakukan, memadukan keduanya. Untuk wildcard jersey-nya, Pak RT memiliki banyak hal baru untuk dicoba pada motornya, yang akan diuji pada hari Senin oleh para pembalap. Honda tidak berhenti, tujuannya jelas, tambahnya. Mereka sangat termotivasi untuk menang lagi. Jadi, RCV saya tidak akan sama dengan RCV Joan dan Luka selama akhir pekan ini. Saya punya banyak hal baru dan mudah-mudahan saya bisa membuktikannya sedikit lebih kompetitif dan saya bisa menerimanya dalam waktu dekat. Nah sobatku semua, sampai juga kita di ujung video ini, like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, kita ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasad, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rohmatan indal maut, wa magfirotan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakarotil maut, wa najata minanar, wa afwa indal hisab, Robbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away.